Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi penjelasan tentang lembaga keuangan syariah. Jadi di video sebelumnya kalian sudah mengerti ya apa itu bank syariah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa yang ada di bank syariah. Nah, secara dasar atau sederhananya di bank syariah itu sistem kerjanya ya ini dapat dilihat dalam sebuah gambar skema. Jadi di sini ada bank, kemudian bank itu dapat dananya dari mana sih gitu kan? Menghimpun dananya dari mana? Nah, bank itu bisa memperoleh uang yang pertama dari modal. Jadi modal itu diberikan oleh pemilik bank. Jadi kalau banknya ini adalah bank pemerintah, berarti pemilik banknya ya pemerintah, sehingga pemerintah yang memberikan modal. Nah, kemudian selain dari modal pemilik bank, eh, bank syariah dapat dana dari mana lagi? Bisa dari simpanan. Nah, simpanan ini diberikan dari masyarakat yang memberikan uangnya ke bank dalam bentuk tabungan, deposito gitu. Nah, kalau di bank syariah ini menggunakan akad ya, akad wadiah, mudharabah dan sebagainya. Nah, karena bank sudah memperoleh uang dari penghimpunan dananya tadi dari modal dan simpanan, maka pihak yang memberikan modal nanti berhak memperoleh yang namanya bagi hasil atau keuntungan gitu. Sama ketika kita menaruh uang kita di bank, kita juga nanti memperoleh yang namanya bagi hasil dari uang yang sudah kita simpan di bank dan diputar oleh bank untuk memperoleh keuntungan untuk diberikan bagi hasilnya ke nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Atau kalau di konven kita kenal dengan sebutan bunga. Nah, kalau di bank syariah disebut dengan bagi hasil. Nah, bedanya bunga dan bagi hasil kalian sudah belajar di slide sebelumnya. Nah, di sini ini adalah penghimpunan dananya. Kemudian setelah dapat uang tadi dari bank disalurkan lagi supaya bisa diperoleh keuntungan yang nanti akan dibagikan dalam bentuk bagi hasil. Nah, ini dalam menyalurkannya bank bisa dalam bentuk debt financing atau jual beli ataupun dalam bentuk equity financing atau pendanaan kerjasama usaha ataupun dalam bentuk jasa ini. Nah, kalau dalam bentuk jual beli, jadi di bank syariah, karena ini bank syariah, maka dia menggunakan akadnya juga sesuai prinsip syariah. Di sini kita kenal istilah murabahah, istisna, salam. Ini untuk penyaluran dalam bentuk jual beli. Karena ini jual beli, maka bank syariah akan menerapkan yang namanya profit margin. Jadi kalau orang jualan itu kan pasti pengen untung. Nah, nanti selisih dari harga jual dan harga beli atau yang kita kenal dengan profit margin inilah yang menjadi keuntungan bank. Kemudian selanjutnya bisa juga uang itu disalurkan dalam bentuk pendanaan atau equity financing ini ke masyarakat ketika masyarakat itu butuh modal untuk kerja untuk melakukan sebuah usaha misalnya. Nah, ini nanti bisa menggunakan akad mudharabah musyarakah. Nah, karena digunakan untuk usaha, maka nanti nasabah yang meminjam uang ke bank akan memberikan hasilnya ke bank. Nah, kemudian bentuk yang lain bisa dalam bentuk jasa. Ini, nah nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang pertama ini penjelasan untuk penghimpunan dana ya. Nah, kalau kita familiar di bank konvensional, kita biasa menyebutnya dengan sebutan giro, tabungan, dan deposito. Jadi kalau di bank syariah namanya berubah menjadi wadiah, wadiah mudharabah atau mudharabah. Nah, ini konsepnya karena sesuai dengan prinsip syariah. Nah, wadiah itu apa? Wadiah ini sifatnya seperti kita titipan. Jadi wadiah ini kita kalau di bank konvensional ya seperti tabungan biasa yang sifatnya bisa kita ambil sewaktu-waktu kalau kita membutuhkannya. Nah, kalau di bank syariah disebutnya sebagai wadiah. Nah, di sini karena akadnya wadiah, maka biasanya bank syariah itu hanya menerapkan eh, biaya itu di awal, ya biasanya 50.000, 100.000. Tapi seterusnya karena ini wadiah, maka biasanya bank syariah itu tidak memberikan biaya lainnya. Kemudian juga tidak memberikan bagi hasil.
karena biasanya bank syariah akan memberikan bagi hasil kalau akad yang dipakai adalah mudharabah tabungannya. Jadi ada biaya, ada bagi hasil kalau pakai mudharabah. Tapi kalau wadiah biasanya hanya titipan. Jadi uang kita biasanya hanya untuk membayar biaya di awal, biaya pembukaan rekening, tapi selanjutnya uang kita nanti sama, nggak kepotong biaya dan nggak ketambah dengan bagi hasil. Itu kalau wadiah. Nah, ini mudharabah. Ini dari sisi penghimpunan ya. Jadi bank memperoleh uang dari simpanan masyarakat yang bisa disimpan dalam bentuk akad wadiah atau mudharabah. Jadi mudharabah itu sendiri juga dibagi menjadi dua. Nah, ini kalau di konvensional kita kenal sebagai deposito ya, karena tujuan kita kalau wadiah itu kita cuma pengen menyimpan saja dan bisa kita ambil sewaktu-waktu. Tapi kalau mudharabah kita lebih ke ingin mengharapkan keuntungan dari bagi hasil. Sehingga kalau kita pakai akad yang mudharabah, biasanya kalau di konven itu kita deposito supaya memperoleh bunga ya kalau deposito. Nah, kalau mudharabah kita tujuannya pengen mendapatkan bagi hasil biasanya. Nah, mudharabah di sini dibagi menjadi dua, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Jadi kalau mutlaqah ini nasabah sudah memasrahkan, jadi terserah ya bank mau memutar uang yang kita simpan di bank itu kemana saja, kita tidak membatasi. Jadi bank nanti akan memberikan bagi hasil ke kita. Tapi kalau yang muqayyadah ini nasabah, misalnya kita yang punya uang itu kita bisa memberikan batasan. Jadi kita sudah tentukan mau disalurkan kemana uang kita nanti oleh bank gitu. Kemudian selanjutnya kita bahas untuk penyalurannya. Kalau tadi adalah penghimpunan atau bank dapat uangnya dari mana. Nah, ini setelah bank memperoleh uang, memperoleh dana tadi akan diputar untuk memperoleh keuntungan itu dalam beberapa akad atau produk ya, ini ya kalau di konvensional. Nah, itu bisa dalam bentuk investasi, modal kerja, konsumsi, jasa. Nah, investasi. Jadi biasanya kalau bank itu tujuannya investasi, kadang untuk membeli rumah atau bangunan atau tanah, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari dan sebagainya. Kemudian modal kerja ini berarti biasanya masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dan membutuhkan hutang. Nah, itu biasanya menggunakan akad untuk modal kerja ini. Kemudian konsumsi. Nah, ini biasanya memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau misalnya kita butuh untuk membayar SPP dan sebagainya. Nah, konsumsi untuk membeli sesuatu. Kemudian jasa. Nah, jasa ini nanti kaitannya dengan produk bank yang sederhana saja. Misalnya kita butuh pembayar listrik, membayar PDAM, transfer, penjaminan dan sebagainya. Nah, itu bentuknya jasa. Nah, itu adalah penyalurannya. Kemudian pengertiannya, karena kita masih awam ya dengan istilah-istilah berbahasa Arab atau akad yang digunakan di dalam produk bank syariah, maka kita bahas satu persatu. Ini untuk produk penyaluran dana di aspek di komponen investasi, modal kerja dan konsumsi. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah ini sederhananya adalah akad jual beli. Jadi misalnya kita sebagai nasabah butuh untuk membeli rumah. Nah, karena uang kita masih kurang, kita membutuhkan tambahan pembiayaan sehingga kita datang ke bank. Nah, bank karena kita butuhnya adalah membeli rumah, bank nanti akan membelikan rumah itu kepada kita. Jadi ibaratnya seperti ngutangin ya, tapi ini bank membelikannya untuk kita. Nah, kita nanti akan membayarnya ke bank. Jadi rumah yang kita inginkan tadi dibeli oleh bank, kemudian bank akan menjualnya ke kita dengan tambahan margin keuntungan. Jadi misalnya belinya 100 juta, nanti dijualnya ke kita dengan tambahan lagi, misalnya tambahan 10 juta jadi 110 juta. Nah, seperti itu. Nah, itu 10 jutanya akan menjadi margin keuntungan bank. Kita sebagai nasabah biasanya diperbolehkan untuk membayar secara cicilan ke bank. Nah, itu adalah akad murabahah atau jual beli. Kemudian yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah di sini berbeda ya dengan mudharabah yang di penghimpunan tadi yang bentuknya deposito. Ini mudharabah adalah penyalurannya.
Jadi misalnya kita sebagai seorang pengusaha. Oke, untuk akad mudharabah, jadi kalau mudharabah ini digunakan untuk penyaluran dana di bank di pembiayaan kerjasama usaha. Jadi semua modal itu dari bank, kemudian nasabah itu sebagai pengelola usaha. Jadi ini kerjasama usaha. Bank percaya ke nasabah untuk mengelola sebuah usaha, jadi diberikan dana 100%. Nah, bedanya dengan musyarakah, kalau musyarakah di sini masing-masing memberikan kontribusi modal. Jadi nggak semua modal itu dari bank. Nasabah juga memberikan kontribusi modal. Jadi nanti kalau terjadi kerugian, itu kerugian ditanggung sebesar kontribusi modal. Jadi bisa 70% itu modal dari bank, bisa 30% dari nasabah, atau 50-50, 50%, 50%. Nah, nanti kalau terjadi kerugian juga sama, ditanggungnya sebesar kontribusi modal tadi. Nah, bedanya dengan mudharabah, kalau mudharabah terjadi kerugian, maka semua kerugian ditanggung oleh bank. Kemudian dua akad ini adalah untuk akad pembiayaan kerjasama usaha. Selanjutnya ada ijaroh. Ijaroh ini seperti kita dengar kata leasing, yaitu sewa guna usaha. Jadi misalnya nasabah butuh pembiayaan untuk menyewa sebuah mesin atau alat, itu nanti biayanya bisa ditangguhkan ke bank, dan bank yang akan membayar sewanya, kemudian nasabah akan membayar secara cicilan ke bank. Kemudian ada akad salam dan istisna. Ini sama-sama akad jual beli seperti murabahah. Bedanya apa? Bedanya salam dan istisna ini adalah akad jual beli menggunakan pesanan. Jadi untuk salam itu sendiri ini biasanya digunakan untuk pembiayaan produk berupa produk pertanian. Tapi kalau istisna ini lebih custom atau lebih bebas, nggak cuman untuk produk pertanian tapi bisa produk yang lain. Nah, kemudian untuk salam, salam ini bank akan membayar uang pembeliannya di muka. Jadi misalnya ada seorang petani yang dia ketika melakukan proses penanaman atau pertaniannya, dia membutuhkan pembayaran di muka untuk bisa melanjutkan sistem proses menanam tanamannya gitu ya. Nah, itu bank harus membayarnya di muka. Nah, nanti bank akan membeli itu hasil tanaman petani dan akan menjualnya ke nasabah yang sudah melakukan pemesanan ke bank. Kemudian istisna ini bank boleh membayar secara cicilan, jadi nggak harus cash dibayar di muka seperti di salam ini. Kemudian rahan-rahan ini penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Jadi nasabah biasanya ketika melakukan pinjaman ke bank, dia dituntut atau disuruh untuk memberikan jaminan, sehingga itu untuk keamanan bank. Jadi disebutnya sebagai rahan, itu jaminan. Kemudian untuk jasa, jasa ini ada akad wakalah, kafalah, hawalah, syaf. Nah, kalau yang pertama wakalah ini kayak kita melimpahkan kewenangan ke bank kepada pihak lain misalnya ya. Contoh sederhananya misalnya kita transfer atau kita bayar deh, kita membeli eh, pakaian atau barang secara online. Nah, kita akan menunjuk sebuah bank untuk membayarkan tagihan kita ke pembeli, ke penjual gitu. Atau kita bayar tagihan listrik misalnya melalui bank. Nah, itu berarti bank di sini bertindak sebagai wakil kita untuk membayarkan tagihan-tagihan kita. Nah, itu dipakainya akadnya wakalah. Kemudian kafalah, kafalah ini penjamin. Jadi biasanya kalau kita melakukan jual beli untuk penjamin, misalnya kita butuh ada jaminan bahwa ketika kita menjual barang itu kita menerima uangnya, atau ketika kita sudah mengirim uang kita punya jaminan bahwa barang akan kita terima. Nah, ini biasanya untuk jual beli antar negara misalnya, atau yang kita sering dengar dengan letter of acceptance LOA. Nah, itu juga disebutnya sebagai kafalah. Itu sederhananya saja. Kemudian hawalah, hawalah ini adalah alih piutang. Jadi misalnya kita punya hutang di bank konvensional, kemudian ingin kita pindahkan hutang kita ke bank syariah. Nah, itu bisa menggunakan akad hawalah. Kemudian yang terakhir ada syaf. Syaf ini penukaran valuta asing. Jadi misalnya
kita butuh menukar uang rupiah kita ke bentuk mata uang negara lain itu bisa, atau kita punya uang dari mata uang negara lain kita tukarkan ke rupiah. Nah, itu juga di bank syariah punya jasa itu atau yang disebut dengan SHAF. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Terima kasih.